Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan diri di dalam pertolongan-Mu. Biarlah Engkau ya Tuhan memimpin di dalam Roh Kudus untuk memahami firman pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Selasa 14 Januari 2025 tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara-saudara yang kekasih, satu sifat manusia yang lebih menonjol di tengah-tengah kehidupannya adalah yang disebut dengan sifat ego. Artinya saudara-saudara yang kekasih, sifat ini merupakan yang mengendalikan semua aktivitas hidup manusia. Ketika dia memiliki satu rencana, maka dia akan lebih menonjolkan bagaimana kepentingan daripada kebutuhannya, sehingga dia menciptakan yang disebut dengan perencanaan. Atau ketika dia menghadapi berbagai pekerjaan atau tantangan hidup, maka egonya akan terlihat bagaimana dia akan menghadapi dengan cara dirinya untuk menyelesaikan atau mengatasi segala masalahnya. Atau ketika dia membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupannya, makan, minum, atau segala sesuatu yang perlu dalam hidupnya, maka egonya atau sifat daripada keakuannya dalam dirinya akan muncul untuk meraih atau mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Namun saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, seringkali daripada keakuan atau sesuatu sifat ini yang disebut dengan ego manusia selalu tidak dapat dikendalikan dalam dirinya sendiri, sehingga secara berlebih-lebihan dia akan mengendalikan dirinya menurut logika atau akal, menurut pikirannya sendiri, sehingga tidak ada yang menyaring atau dapat membawa dalam hidupnya bagaimana mengendalikan egonya yang sebenarnya, terutama seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, di mana satu kasus di mana ego itu sendiri menjadikan manusia untuk meninggikan hati. Oleh karena itu di dalam nasihat firman Tuhan hari ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dengan kata lain, ketika manusia merasakan keberhasilan, kesuksesan, atau tantangan hidupnya, di situ jugalah ketika dia menyerahkan yang terjadi itu di dalam pengajaran Tuhan atau firman Tuhan di dalam hidupnya, maka apa yang terjadi saudara-saudara, hidupnya akan dikendalikan apa yang dikatakan oleh Tuhan atau firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika dia hendak mau meninggikan hati oleh karena kesuksesannya, atau dia jatuh kepada kesombongan atas segala sesuatu kekuatan yang dia miliki, akan menjadi berubah. Dia mengakui segala sesuatu yang dalam dirinya adalah tidak terlepas daripada perbuatan Tuhan. Itu sebabnya orang yang dibawa tangan Tuhan atau dibawa firman Tuhan, dia akan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari dalam hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan, sehingga kita dapat merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan inilah yang merupakan satu jati diri orang Kristen yang diharapkan Tuhan. Ketika kita mendapatkan banyak berkat, ketika kita mendapatkan berbagai tantangan pergumulan, kita tetap merendahkan hati
dan tetap mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah roh Tuhan bekerja dalam hidup kami untuk tetap menguasai hati pikiran kami di dalam firman, sehingga kami tetap terlihat hidup yang penuh dengan kerendahan hati, yang selalu lebih dahulu mendengarkan akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.